Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jangan lupa untuk mengisi absen pada link yang sudah Ibu kirim di grup WhatsApp. Minggu lalu kalian sudah membahas tentang memahami karakteristik fungsi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang memahami bentuk penyajian fungsi dan juga notasi fungsi. Oke, sebelum kita lanjut pada materi, kita harus tahu nih tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa. Yang pertama, yaitu siswa dapat memahami bentuk penyajian fungsi dengan himpunan pasangan berurutan dengan benar. Yang kedua, siswa dapat memahami bentuk penyajian fungsi dengan diagram panah dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat memahami bentuk penyajian fungsi dengan persamaan fungsi dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat memahami bentuk penyajian fungsi dengan tabel dengan tepat. Yang kelima, siswa dapat memahami bentuk penyajian fungsi dengan grafik dengan benar. Yang keenam, siswa dapat memahami notasi fungsi dengan tepat. Yang ketujuh, siswa dapat menentukan rumus fungsi dengan benar. Yang delapan, diberikan masalah kontekstual, siswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan bentuk penyajian fungsi. Oke, selanjutnya yaitu tentang memahami bentuk penyajian fungsi. Nah, perhatikan permasalahan berikut. Sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan bahwa tarif awal yaitu Rp6.000 dan tarif setiap kilometer itu Rp2.400. Oke, dari contoh ini terdapat beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, dapatkah kalian menetapkan tarif untuk 10 km, 15 km, dan 20 km? Yang kedua, permasalahannya kedua yaitu berapakah tarif untuk 40 km perjalanan? Permasalahan ketiga, berapakah kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan 80.000? Oke, lalu dari permasalahan ini, bagaimana dengan rumus fungsinya? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan fungsi, kita terlebih dahulu perlu memahami bagaimana cara-cara dalam menyajikan suatu fungsi. Bentuk penyajian fungsi ini terdiri dari 5. Yang pertama ada himpunan pasangan berurutan, yang kedua adalah diagram panah, yang ketiga adalah persamaan fungsi, yang keempat adalah tabel, yang kelima adalah grafik. Oke, kita akan membahas satu persatu. Bentuk penyajian fungsi. Perhatikan contoh berikut. Nah, misalkan fungsi f dari himpunan P dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5 ke himpunan Q dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, relasi yang didefinisikan itu adalah setengah kali dari. Nah, permasalahan ini dapat kita nyatakan dengan 5 cara penyajian. Oke, cara yang pertama yaitu himpunan pasangan berurutan. Fungsi itu merupakan bagian dari relasi. Nah, sehingga fungsi ini juga dapat kita nyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memasangkan anggota dari himpunan daerah asal atau domain ke himpunan daerah kawan atau ke domain secara berurutan. Oke, kita menggunakan permasalahan sebelumnya. Diketahui fungsi dari himpunan P yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 ke himpunan Q yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasinya adalah setengah kali dari. Himpunan pasangan berurutan dari himpunan P ke himpunan Q dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi, F sama dengan 1,2. Kenapa? 1 setengah kali dari 2. Kemudian, 2 setengah kali dari 4. 3 setengah kali dari 6. 4 setengah kali dari 8. 5 setengah kali dari 10. Maka himpunan pasangan berurutannya adalah F sama dengan kurung kurawal 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10.
Oke, cara yang kedua adalah diagram panah. Sama dengan relasi, fungsi ini juga dapat kita nyatakan dalam bentuk diagram panah. Caranya gimana? Yaitu dengan cara memasangkan anggota dari himpunan daerah asal atau domain ke himpunan daerah kawan atau kodomain dengan panah sesuai dengan relasi yang ditentukan. Oke, kita menggunakan permasalahan sebelumnya. Diketahui fungsi dari himpunan P dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5 ke himpunan Q dengan anggota 1 sampai 10. Relasinya yang didefinisikan yaitu setengah kali dari. Maka kita harus memasangkan anggota dari himpunan daerah asal ke himpunan daerah kawan. Nah, kita terlebih dahulu buat domain dan kodomainnya terlebih dahulu. Oke, kodomainnya berarti kan daerah asal. Nah, daerah asal berarti himpunan P. Ya kan? Himpunan P anggotanya 1 sampai 5. Nah, kita tulis dulu nih 1 sampai 5. Jadi 1 2 3 4 5. Kemudian diketahui fungsi dari P ke Q. Berarti himpunan Q ini adalah daerah kawan. Nah, daerah kawan berarti Q ini kita tulis di sini. Daerah kawannya anggotanya 1 sampai 10. Relasinya adalah setengah kali dari. Nah, kemudian kita pasangkan dengan panah sesuai relasi yang ditentukan. Oke, yang pertama 1. 1 itu setengah kali dari 2, ya kan? Kenapa? Setengah kali dari 2 berarti kan 1. Nah, jadi 1 itu setengah kali dari 2. 2 setengah kali dari 4. 3 setengah kali dari 6. 4 setengah kali dari 8, 5 setengah kali dari 10. Oke, jadi untuk cara diagram panah seperti pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu cara yang ketiga, yaitu persamaan fungsi. Nah, fungsi ini kita notasikan dengan huruf kecil. Nah, biasanya menggunakan huruf F, G, atau H, dan lain-lain. Nah, bentuk umum dari fungsi ini adalah F, titik 2, X, tanda panah, Fx. Nah, contohnya, kita tetap menggunakan permasalahan yang sebelumnya. Yang diketahui fungsi dari himpunan P dengan anggota 1 sampai 5 ke himpunan Q dengan anggota 1 sampai 10. Nah, relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Nah, relasi dari himpunan P ke himpunan Q ini dapat kita nyatakan dalam bentuk persamaan atau rumus fungsi dengan memperhatikan pola-polanya. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu kita lihat dulu dari himpunan pasangan berurutan. Nah, dari himpunan pasangan berurutan tadi yaitu tadi 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. Maka akan kita peroleh 1,2. Nah, 1,2 ini dapat kita tuliskan dengan 1,2 kali 1. 2 kali 1 kan sama dengan 2. Jadi 1,2 dapat kita tuliskan dengan 1,2 kali 1. Kemudian 2,4. 2,4 ini juga sama dengan 2,2 kali 2. Nah, 2 kali 2 kan 4. Berarti kalau kita tuliskan kan sama dengan 2,2 kali 2. Oke. Yang ketiga 3,6. 3,6 ini juga dapat kita tuliskan dengan 3,2 kali 3. 2 kali 3, 6. Ya kan? Berarti sama aja dengan 3,2 kali 3. Begitupun seterusnya sampai 5,10. Nah, 5,10 berarti sama dengan 5,2 dikali 5. Nah, kita perhatikan pola di sini. Nah, misalkan anggota P ini kita sebut sebagai X dan anggota Q ini kita sebut sebagai Y. Maka X adalah setengah kali Y. Nah, coba kita lihat di sini. X, misalnya di sini 1. 1 berarti setengah kali Y. Setengah kali 2. Benar apa tidak? Benar, karena setengah kali 2 itu 1. Kemudian coba kita lihat lagi contoh yang berikutnya. 2,4. Berarti 2 itu sama dengan setengah kali 4. Betul apa? Salah? Betul. Karena setengah dari 4 itu, setengah kali 4 itu adalah 2. Kan? Kemudian coba lagi yang ketiga. 3,6 berarti 3 itu sama dengan setengah kali 6. Betul?
Ya betul, karena setengah kali 6, 3. Begitupun seterusnya sampai 5,10. Berarti 5,10, 5 itu sama dengan setengah kali 10. Nah, oke. Nah, berarti di sini benar. Maka X ini sama dengan setengah kali Y. Nah, dari X sama dengan setengah kali Y, kita dapatkan Y itu sama dengan 2X. Maka bentuk persamaan fungsinya dapat dituliskan dengan fx sama dengan 2x. Nah, y ini sama dengan fx. Maka bentuk persamaan fungsinya dapat ditulis dengan fx sama dengan 2y. Untuk setiap x elemen P. Oke. Selanjutnya cara 4 yaitu tabel. Berdasarkan permasalahan sebelumnya, diketahui fungsi dari himpunan P dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5 ke himpunan Q dengan anggota 1 sampai 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Nah, relasi ini dapat kita nyatakan dalam bentuk tabel. Oke, yang pertama, misalkan daerah asal itu kita sebut dengan X. Nah, daerah asalnya berarti kan himpunan P. Himpunan P terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka kita tulis nih anggota dari himpunan P di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Fx. Fx itu adalah kita misalkan sebagai daerah hasil atau ringnya. Ringnya tadi berarti kita tulis di sini. 2, 4, 6, 8, 10. Nah, mohon maaf ini 8 ya. 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kemudian kita tulis dalam bentuk X, Y. Berarti tinggal kita tulis X-nya berapa, X-nya 1, Y-nya. Y ini tadi sama dengan Fx, ya kan? Y tadi sama dengan Fx, jadi langsung kita tulis saja. Berarti untuk X, Y berarti X-nya 1, Y-nya 2. Berarti nanti X, Y-nya 1,2. Yang ini 2,4, 3,6, 4,8, 5,10. Cara yang kelima yaitu grafik. Sama seperti permasalahan sebelumnya. Nah, yang pertama kita harus menggunakan tabel terlebih dahulu. Nah, kita menggunakan tabel, kemudian gambar titik-titik koordinat yang telah diperoleh dengan cara tabel pada koordinat kartesius. Nah, yang kita perlu perhatikan untuk domain atau daerah asal itu himpunan yang terletak pada sumbu X. Nah, jadi untuk domainnya himpunan P terletak pada sumbu X. Oke. Yang untuk kodomain atau daerah kawan itu himpunan Q terletak pada sumbu Y. Nah, maka untuk sumbu X ini adalah himpunan P atau domainnya. Kemudian yang sumbu Y itu himpunan Q atau kodomain. Yang pertama, ini 1,2 kan? Berarti X-nya 1, Y-nya 2. Berarti X-nya 1, Y-nya 2. Kita tarik garis putus-putus yang tegak lurus terhadap X dan Y, maka titiknya di sini. Kemudian 2,4. 2 berarti X-nya 2, Y-nya 4. Maka titiknya di sini. Kemudian yang ketiga, 3,6. X-nya 3, Y-nya 6. Y-nya 6 berarti titiknya di sini. Kemudian 4,6. X-nya 4. X-nya 4, Y-nya 8. Mohon maaf ini 8 ya. Jadi X-nya 4, Y-nya 8. Maka titiknya di sini. Kemudian 5,10. Berarti X-nya 5, Y-nya 10. Oke, titiknya di sini. Nah, setelah kita menggambar titik-titik koordinat yang telah kita peroleh, kemudian hubungkan titik-titik koordinat tersebut dengan garis sehingga terbentuk sebuah grafik. Oke, kita hubungkan titik-titik ini dengan garis. Nah, maka untuk grafik, relasi tersebut dinyatakan dengan grafik seperti pada gambar berikut. Oke, selanjutnya perhatikan permasalahan berikut. Nah,
ini kita coba menyelesaikan permasalahan yang di awal tadi. Permasalahan yang di awal tadi yaitu sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan bahwa tarif awal Rp6.000 dan tarif setiap kilometer Rp2.400. Dari contoh ini, terdapat 3 permasalahan. Yang pertama, dapatkah kalian menetapkan tarif untuk 10 km, 15 km, dan 20 km? Yang kedua, berapakah tarif untuk 40 km perjalanan? Yang ketiga, berapa kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan 80.000? Nah, akan dicari persamaan fungsi atau rumus fungsi dengan perhitungan sebagai berikut. Nah, yang pertama biaya 10 km. Biaya untuk 10 km tadi biaya tarif awalnya 6.000 ditambah, ini untuk 10 km berarti 10 dikali, setiap kilometer itu 2.400, jadi 10 kali 2.400. Hasilnya 30.000. Kemudian yang kedua biaya 15 km. Tarif awalnya 6.000 ditambah 15 dikali 2.400, hasilnya 42.000. Biaya 20 km berarti 6.000 ditambah 20 kali 2.400, hasilnya 54.000. Nah, biaya ini kita sudah dapatkan kan biaya 10 km, 15 km, dan 20 km. Nah, jika BX adalah besar biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan taksi sejauh X kilometer, maka BX ini dapat kita tulis dengan persamaan BX sama dengan 6.000 ditambah 2.400X. X ini tadi kan sejauh berapa kilometer gitu kan ya. Jadi untuk persamaannya adalah BX sama dengan 6.000 ditambah 2.400 kali X. Nah, kita sudah punya persamaannya. Sehingga dari persamaan fungsi di atas, tarif untuk 40 km perjalanan adalah tinggal kita masukkan. Berarti untuk 40 km ini adalah X-nya. Berarti untuk BX sama dengan 6.000 ditambah 2.400 kali X. Berarti kita tinggal masukkan X-nya sama dengan 40. Berarti 6.000 ditambah 2.400 kali 40. Hasilnya adalah 102.000. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan ini, bagaimana penyelesaian permasalahan ini, kalian bisa membaca buku paket kalian yang sudah diberikan. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang notasi fungsi. Oke, nah fungsi ini kita notasikan atau kita lambangkan dengan huruf kecil. Nah, sama kayak tadi, biasanya dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, atau H, dan seterusnya. Fungsi F ini, fungsi F yang memetakan himpunan A ke B dinotasikan sebagai F.2 A tanda panah B. Oke. Fungsi F yang memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B dilambangkan atau dinotasikan sebagai F X tanda panah Y. Di mana Y ini merupakan bayangan dari X, sehingga ditulis Y sama dengan Fx. Oke, sama kayak tadi. Jadi Y itu kan merupakan bayangan dari X, maka Y itu sama dengan Fx. Bentuk umum fungsi sebagai berikut. F.2 X tanda panah Fx. Selanjutnya menentukan rumus fungsi. Nah, misalkan fungsi F kita nyatakan dengan F.2 X tanda panah AX ditambah B. Maka rumus fungsinya yaitu Fx sama dengan AX plus B. Nah, kalau misalnya seperti ini, F.2 X tanda panah AX ditambah B, maka rumus fungsinya tinggal kita ganti aja. X-nya ini jadi Fx sama dengan AX plus B. Jadi isinya, isi fungsinya, langsung aja. Rumus fungsinya berarti Fx sama dengan AX plus B. Misalkan lagi, Fx itu Fx tanda panah 2x ditambah 3. Berarti rumus fungsinya Fx sama dengan 2x ditambah 3. Misalnya lagi,
diketahui fungsi f dinyatakan dengan f titik 2x, tanda panah, 3x ditambah 5. Nah, berarti untuk rumus fungsinya berarti fx sama dengan 3x ditambah 5. Jadi langsung tinggal kita ubah menjadi fx sama dengan ax ditambah b, isi dari fungsinya. Kemudian, jika x sama dengan 1, maka f1 sama dengan a kali 1 ditambah b, sama dengan a ditambah b. Nah, coba kita perhatikan di sini. Ketika x sama dengan 1, maka ini kan fx. Fx berarti kan x sama dengan 1, berarti f1 sama dengan rumusnya ax ditambah b. X-nya tadi 1, berarti a dikali 1 ditambah b sama dengan a ditambah b. Kemudian yang kedua, jika x sama dengan 2, maka f2 sama dengan a dikali 2 ditambah b, sama dengan 2a ditambah b. Jadi, kita mengganti semua x dengan 2. Nah, sama kayak rumusnya tadi, ini kan fx sama dengan ax ditambah b. Di sini x sama dengan 2, berarti f2 sama dengan a dikali 2 ditambah b. 2a ditambah b. Oke. Kemudian jika x sama dengan k, maka x-nya kita ganti k. Maka fk sama dengan a kali k ditambah b sama dengan ka ditambah b. Contohnya, diketahui fungsi f titik 2x diagram x tanda panah, x tanda panah 2x ditambah 1. Tentukan yang pertama rumus fungsi, yang kedua bayangan dari 7, yang ketiga nilai dari f negatif 3. Jawabannya, yang A, rumus fungsi, berarti sama kayak tadi, rumus fungsinya berarti tinggal diganti fx sama dengan 2x ditambah 1. Oke. Yang B, bayangan dari 7. Nah, bayangan tadi apa? Bayangan tadi itu sama dengan fx. Nah, bayangan dari 7 berarti x-nya sama dengan 7 kan? Nah, tinggal kita masukkan fx, berarti x-nya 7, f7 sama dengan 2. Di sini kan yang diketahui 2x ditambah 1. Berarti kita tinggal masukkan x-nya sama dengan 7. Jadi 2 dikali 7 ditambah 1 sama dengan 15. Yang ketiga, nilai dari f negatif 3. Langsung kita masukkan lagi. 2x ditambah 1. X-nya negatif 3. Berarti 2 kali negatif 3 ditambah 1 sama dengan negatif 5. Mudah kan? Oke. Contoh soal lagi. Diketahui f titik 2x tanda panah 4x dikurangi 5. Jika fk sama dengan 7, maka nilai k adalah, nah, kita ketahui di sini x ke 4x dikurangi 5. Oke. Maka fk sama dengan 7, berarti fk x-nya adalah k. Jadi setiap x itu kita ganti dengan k, maka di sini x-nya kita ganti k, 4k dikurangi 5 sama dengan 7, karena fk sama dengan 7. Kemudian kita tinggal cari k-nya, 4k sama dengan 7 ditambah 5. Jadi yang di sini ruas kiri kita tambah 5, ruas kanan kita tambah 5. Nah, berarti 4k sama dengan 7 ditambah 5. Maka 4k sama dengan 7 tambah 5 berapa? 12. K-nya sama dengan 12 dibagi 4. K-nya sama dengan 3. Ini kita perhatikan contoh 3.9 yang ada di buku paket. Nah, suatu fungsi linear f memiliki nilai 5 saat x sama dengan 1 dan memiliki nilai 1 saat x sama dengan negatif 1. Tentukan rumus fungsinya. Nah, untuk menentukan rumus fungsi dari suatu fungsi linear f memiliki nilai 5 saat x sama dengan 1. Nah, kita ketahui dulu nih. Fungsi linear f memiliki nilai 5 saat x sama dengan 1. Memiliki nilai 1 saat x sama dengan negatif 1. Berarti ini yang diketahui ya. Kemudian dari soal ini kita ketahui juga suatu fungsi linear. Nah,
karena suatu fungsi linear, maka fungsi f ini kita nyatakan dengan rumus fx sama dengan ax ditambah b. Nah, berdasarkan apa saja yang diketahui tadi? Yang diketahui tadi kan berarti f1 sama dengan 5. F negatif 1 sama dengan 1. Ini ya. F memiliki nilai 5 saat X sama dengan 1. Berarti F1 sama dengan 5. Dan memiliki nilai 1 saat X sama dengan negatif 1. Berarti F negatif 1 sama dengan 1. Tinggal kita masukkan nih ke rumus Fx sama dengan Ax plus B-nya. Dari Fx sama dengan Ax plus B, maka yang pertama F1 sama dengan 5 dulu. F1 sama dengan berarti X-nya 1. Tinggal kita masukkan. Berarti setiap X-nya kita ganti dengan 1. Berarti A dikali 1 ditambah B sama dengan 5. Karena F1 sama dengan 5. Maka A kali 1A. Berarti A ditambah B sama dengan 5. Ini kita sudah memiliki persamaan 1. Kemudian untuk persamaan yang kedua, itu F negatif 1 sama dengan 1. Kita tinggal ganti X-nya menjadi negatif 1. Berarti A dikali negatif 1 ditambah B sama dengan 1. Karena F negatif 1 sama dengan 1. A kali negatif 1 sama dengan negatif A. Berarti negatif A ditambah B sama dengan 1. Kita peroleh persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini kita peroleh. Yang pertama kita dari persamaan 1 A ditambah B sama dengan 5. Kemudian persamaan 2-nya negatif 5 ditambah B sama dengan 1. Kemudian kita kurangi. A dikurangi negatif A. Berarti hasilnya 2A. B dikurangi B. Berarti hasilnya 0 kan? Habis. Jadi tinggal 2A. Sama dengan 5 dikurangi 1, 4. Berarti 2A sama dengan 4. Maka kita peroleh A-nya. A-nya berarti 4 dibagi 2. Yaitu hasilnya 2. Nah, setelah kita peroleh A itu sama dengan 2, kita substitusikan nih A sama dengan 2 ini ke salah satu persamaan antara persamaan 1 dan persamaan 2. Misalnya di sini kita pakai persamaan 1. Persamaan 1 yaitu A ditambah B sama dengan 5. Jadi kita masukkan nilai A-nya. A-nya kan tadi 2, berarti 2 ditambah B sama dengan 5. Berarti B-nya 5 dikurangi 3. Berarti B sama dengan 2. Oh, ini salah ya. Ini A ditambah B sama dengan 5. Berarti A-nya tadi 2 ditambah B sama dengan 5. B sama dengan 5 dikurangi 2. Harusnya 5 dikurangi 2. Berarti B sama dengan 3. Nah, oke ya. Ini salah ketik ya di bukunya. Berarti B ini sama dengan 3. Maka nilai A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Jadi rumus fungsinya yaitu rumus fungsi tadi apa? Diawali dengan fx. Berarti fx sama dengan, tinggal kita masukkan di sini ax plus b. A-nya berapa? 2. Berarti 2x ditambah b. B-nya 3. Berarti rumus fungsinya adalah fx sama dengan 2x ditambah 3. Oke, yang terakhir. Contoh soal yang ada di buku, yaitu daerah asal fungsi f dari x ke 2x dikurangi 1 adalah x negatif 1 kurang dari sama dengan x kurang dari 2 untuk setiap x elemen dari R. Tentukanlah daerah hasilnya. Nah, penyelesaiannya untuk menentukan daerah hasil ini, untuk menentukan daerah hasil dari daerah asal fungsi f dari x ke 2x dikurangi 1, maka kita melakukan prosedur berikut. Nah, cara-caranya adalah kita terus dulu nih yang diketahui apa saja. Yang diketahui daerah asal negatif 1 kurang dari sama dengan x kurang dari 2. F itu fungsinya dari x ke 2x dikurangi 1. Maka yang pertama kita lakukan mengubah bentuk x ke dalam bentuk 2x negatif 1. Yaitu dengan cara, nah tadi kan daerah asalnya negatif 1 kurang dari x kurang dari 2. Kurang dari sama dengan x kurang dari 2. Untuk agar x ini menjadi 2x, karena kita akan mengubah bentuknya menjadi 2x dikurangi 1, maka kita harus mengubah x-nya ini ke dalam bentuk 2x.
Caranya gimana? Maka harus dikalikan 2. Kenapa? Karena kalau dikalikan 2, 2 dikali X berarti kan 2X. Jadi sudah memenuhi bentuk 2X dikurangi 1. Nah, yang pertama kita kalikan dengan 2 dulu. Negatif 1 dikali 2, negatif 2. Kurang dari sama dengan X dikali 2, berarti 2X. Kurang dari 2 kali 2, 4. Oke, kita sudah membentuk yang 2X. Kemudian yang dikurangi 1. Berarti yang di sini 2X, karena kita mau membentuk 2X dikurangi 1, maka kita tambah negatif 1 atau dikurangi 1. Jadi nanti hasilnya negatif 2 dikurangi 1 kurang dari sama dengan 2X dikurangi 1 kurang dari 4 dikurangi 1. Maka hasilnya negatif 3 kurang dari sama dengan 2X dikurangi 1 kurang dari 3. Nah, dari bentuk ini, maka kita ketahui rumus fungsinya, yaitu fx sama dengan 2x dikurangi 1. Sehingga negatif 3 kurang dari fx kurang dari 3. Nah, maka daerah hasilnya adalah ini. Nah, ini daerah hasil ya. Maka daerah hasilnya dapat kita tulis menjadi kurung kerawal fx negatif 3 kurang dari sama dengan fx kurang dari 3. Atau bisa juga ditulis dengan kurung kerawal fx negatif 3 kurang dari sama dengan 2x dikurangi 1 kurang dari 3. Seperti itu. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Semoga kalian dapat memahami materi yang sudah saya ajarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.